Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kami di sini akan menjalankan tugas kepemimpinan, yaitu mewawancarai Ketua Senat Fakultas Bahasa dan Seni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dira Hari dan rekan saya Vini Mani, saya Febri Dimata, saya Rian Sejabat. Nah, baiklah, sebelumnya saya akan nanya, boleh perkenalkan diri abang dan fakultas berasal. Ya baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pasiki dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2018, dan saat ini sedang diamanahkan di Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra. Baiklah, saya akan sedikit menanyakan tentang kepemimpinan dari organisasi Senat Fakultas Bahasa. Jadi sebelumnya bisa tahu kan mulai dari berapa menjabat jadi ketua mahasiswa Senat? Baik, ini sebelumnya juga untuk sekalian, saya pribadi mengucapkan terima kasih juga karena sudah mau datang ke fakultas kami untuk mewawancarai saya selaku Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, jadi di sini juga tidak usah terlalu kaku ya, kita diskusi saja. Kalau ditanya untuk masalah berapa lama menjabat atau periodenya, ini sudah tahun 2021. Jadi periode yang ini tahun 2021 dan 2020 sampai akhir kalau nggak pemilihannya itu kan di akhir bulan 11, kalau tidak di awal bulan 12. Itu untuk pemilihan pengurus berikut. Selama menjadi ketua Senat ini, apa saja sih terobosan-terobosan yang sudah pernah lakukan bagi organisasi ini? Kalau ditanya untuk terobosan ataupun mungkin kegiatan ya, program-program yang sudah kami lakukan. Kalau di sini mungkin mengatakan kami lakukan, karena di sini bukan hanya abang saja yang bakal bekerja, walaupun ketua dan tapi yang menjalankan itu sama-sama dengan seluruh rekan-rekan di Senat Mahasiswa Fakultas. Jadi sudah ada beberapa, tentunya ada program-program yang memang sudah harus ya, program yang memang tanpa dibuat pun memang sudah harus dilaksanakan. Contoh ada MTQ, kegiatan MTQ, Mapres, dan hari-hari besar Islam dan juga hari besar Kristen, misalkan ada Natal nanti, ada Maulid, ada Isra Miraj. Itu merupakan program atau kegiatan yang memang harus dilakukan. Namun yang memang murni dari kami sendiri yang sudah kami lakukan itu terobosan-terobosan itu seperti kemarin sudah ada tentang webinar ya, webinar tentang harga ini itu sudah kami lakukan. Lalu juga ada tentang sosialisasi kepada mahasiswa tentang lalu juga kemarin sudah terlaksana juga aksi galang dana kemasyarakatan ya, dari divisi kemasyarakatan galang dana. Ada kemarin itu gempa bumi di Sumbar, dan ini juga akan kami laksanakan galang dana rencananya untuk gempa bumi di Tapanuli Utara. Lalu setelah itu juga baru saja kemarin kami selesai melakukan pengabdian masyarakat, tepatnya itu di Kabupaten Langkat di Desa Teluk Meku. Itu kami melakukan pengabdian masyarakat dengan nama acara itu Ngampus di Desa. Nah, itu kegiatannya selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Baru semalam kami selesai melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, lalu juga nanti di akhir bulan ini gitu kan ada kegiatan untuk kompetisi minat dan kegemparan tingkat nasional. Lalu sedang berjalan ini kompetisi nasional juga, kompetisi mahasiswa nasional MPS 2022, yaitu ada 3 mata lomba, yaitu musikalisasi puisi, monolog, dan poster. Ini sudah berlangsung, baru semalam juga selesai. Ya, terus ada nanti kegiatan selanjutnya itu di akhir kepengurusan kami kan, yang akan kami lakukan itu tentang pasar mahasiswa. Kegiatan akan dilaksanakan di FBS ini, yaitu ini sekaligus mensosialisasikan ataupun memperlihatkan kepada mahasiswa
bahwasannya di MBS ini ya, mahasiswa di Fakultas Bahasa Indonesia ini ada mahasiswa yang mempunyai usaha-usaha mikro. Jadi tujuan kami itu supaya mereka mempromosikan diri juga, usaha-usaha yang mereka punya. Itulah rencana kami. Nah, itu yang sudah terlaksana dan rencana untuk ke depan sampai akhir pengurusan. Ya baik, kalau untuk ditanya bagaimana menyelesaikan ya, kalau menyelesaikan masalah ya. Kalau di setiap organisasi atau di setiap komunitas itu pasti ada permasalahan. Yang jelasnya pasti ada dua, internal dan eksternal permasalahan. Internal itu permasalahan di dalam. Ya, kalau ditanya permasalahan di dalam, banyak sekali tentunya, terutama tentang miskomunikasi. Dalam setiap organisasi itu miskomunikasi itu sangat-sangat rentan sekali timbulnya masalah. Kalau ditanya bagaimana cara penyelesaiannya, di sini Amon selalu menerapkan musyawarah atau diskusi. Baik itu dalam menyelesaikan masalah ataupun dalam melaksanakan suatu kegiatan, itu kami melaksanakan diskusi atau musyawarah. Kalaupun tidak bisa secara langsung, itu bisa dilaksanakan secara online. Kami sekarang sudah bisa menggunakan Google Meet dan juga Zoom meeting gitu. Kami biasanya abang selalu menerapkan seperti itu. Kalau terjadi suatu masalah, cara penyelesaiannya yaitu musyawarah atau didiskusikan. Kalaupun misalnya permasalahannya ini permasalahan pribadi misalnya, ya itu biasanya abang selalu mendatangi orang bicara atau dihubungi orang bicara. Atau contohnya ketika dia ada satu divisi atau bidang itu mungkin tidak aktif nih orang, biasanya abang pribadi itu bakalan ngecek dia, WA dia atau telepon dia atau jumpai dia ketika dia di kampus, bertanyakan apa permasalahannya, apa yang bisa dibantu. Intinya komunikasi tadi, diskusi dan musyawarah tadi, baik itu mungkin keseluruhan ataupun pribadi. Biasanya abang menerapkan diskusi atau musyawarah untuk menanyakan dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Kesulitan, kalau ditanya kesulitan banyak sekali ragamnya ya, karena kebetulan di sini senat mahasiswa Fakultas Bahasa Indonesia itu ada 11 orang yang tanggung jabatnya, 11 kursi dan 11 dengan abang sendiri. Berarti abang punya rekan-rekan itu 10 orang. 10 orang ini tentunya mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, mempunyai cara yang berbeda-beda. Tentu juga baik permasalahan itu juga ada di setiap individu. Kalau ditanya tadi karena kesulitan yang dihadapi mungkin ketika rekan-rekan abang ini semangatnya turun, membangkitkan semangat mereka itu lagi, itu yang mungkin katakan sulit. Dan ketika mereka semangat mereka turun juga, semangat abang sebagai ketua pun tidak ada gunanya. Tidak ada. Terlebih ya, ini kan juga berbeda-beda jurus angkatan di setiap pengurusan abang ini. Ada yang angkatan 2020, 19 dan 18. 2020 berarti di semester 5 dan semester 7. Kemarin ada yang KKN, ada yang magang, dan sekarang ini ada yang PLT, dan tentunya juga disibukkan dengan tugas kuliah ya. Jadi sulit juga mengatur waktu supaya aktif ya atau berkontribusi penuh rekan-rekan abang itu untuk senam ini, karena kesibukan mereka. Jadi itulah kesulitan yang mungkin yang menghadapi, itu waktu mereka itu sangat sulit sekali diambil gitu ya, atau ada waktu mereka itu memang khusus
untuk di Senan ini itu yang masih kurang, yang rekan-rekan abang. Tapi tentunya kesulitan itu pasti ada jalannya, dan sampai saat ini kesulitan itu masih bisa dihadapi, masih bisa dicari jalan keluar, dan alhamdulillah masih bisa menghadapi, masih bisa mengatasi. Mungkin itu kalau kalian ada kesulitan dalam memimpin ya, masalah kekompakan semangat mereka ya, dan juga masalah waktu mereka, masih kesulitan yang ada. Sebelum menjadi pemimpin di organisasi mahasiswa, abang pernah mengambil kursus kepemimpinan sebelum menjadi pemimpin? Kalau ditanya khusus ya, atau leadership ya, latihan kepemimpinan, itu pernah. Kebetulan abang sudah mengikuti organisasi ini sejak dulu di bangku SLTA atau SMA. Nah, di SLTA abang juga sudah pernah mengikuti beberapa latihan kepemimpinan, baik itu dari OSIS ya dulu pernah, bahkan abang sendiri juga pernah menjadi ketua panitia untuk latihan kepemimpinan untuk siswa-siswa di situ. Lalu juga ada pernah di ekskul itu juga pernah mengikuti latihan kepemimpinan juga. Lalu selama di perkuliahan, abang juga pernah mengikuti latihan kepemimpinan itu di dua organisasi yang berbeda. Jadi kalau ditanya sudah pernah mengikuti khusus itu latihan kepemimpinan dan sebagainya. Menurut abang bagaimana Pemimpin yang baik, yang pertama itu tentunya harus adil, harus bersikap adil. Seperti yang dikatakan di sini ada 10 rekan-rekan abang, dan 10-nya mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, sikap yang berbeda, dan cara berbicara ke abang juga berbeda. Semuanya beda, dan tentunya abang itu harus bisa adil ke mereka. Walaupun mungkin ada yang lebih dekat, misalnya sekretaris, ya abang nggak boleh lebih berpihak ke dia gitu. Apalagi ketika ada masalah. Jadi yang pertama itu kalau ditanya bagaimana cara dia memimpin itu harus adil. Setelah adil, kita juga harus tegas. Seorang pemimpin itu harus tegas. Tegas dalam berbuat ya, perbuatannya, dan juga tegas dalam mengambil keputusan. Contoh, kita sudah membuat sanksi ketika ada anggota atau rekan yang melanggar, kita harus tegas, sanksi itu harus dijalankan. Contoh di sini kalau kepengurusan abang ada, kami membuat jadwal tiket untuk uang sekian. Jadi kesepakatan, makanya abang katakan tadi, apapun yang permasalahan atau kegiatan yang akan kami buat itu selalu diskusi atau musyawarah. Sama perihal masalah membuat sanksi, itu abang musyawarah. Bagaimana? Apa sanksinya jika kalian tidak tiket? Ada denda 20.000. Itu kesepakatan. Kemarin ada yang melanggar itu, harus tegas, masuk uang. Jadi itu pertama adil, harus tegas, dan tentunya yang ketiga tidak kalah penting juga yang harus ditetapkan selain tadi adil dan tegas, tentunya juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik ya dengan seluruh rekan-rekan atau anggota-anggota. Karena seperti yang mengatakan tadi, kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik, itu akan susah menjalankan sebuah kegiatan ataupun organisasi ini. Jadi abang selaku pemimpin, kalau tidak bisa melaksanakan komunikasi baik dengan seluruh anggota, berarti tidak akan bisa menjadi organisasi ini menjadi organisasi yang lebih baik, dan abang tidak akan bisa menjadi seorang yang dikatakan menjadi pemimpin yang baik. Harus adil,
harus bisa tegas, harus bisa menjadi komunikasi yang baik untuk dan tentunya ada lagi, tapi abang pribadi hanya selalu menerapkan tiga ini tiga penting poin ini yang selalu penting yang selalu menerapkan ini kalau untuk tanya Sama biasanya itu kalau misalnya sebelum jadi bupati biasanya ada visi misinya. Iya. Nah, visi misi abang sebagai pemimpin itu apa? Visi misi ya, visi misi abang kalau ditanya terutama kalau visi abang sendiri tentunya ingin menjadikan senat ini menjadi senat yang aktif, inspiratif, dan juga dapat menampung semua aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Kalau misinya sendiri tentu menjabarkan dari visi yang ada. Pertama sekali abang menjabat di sini, pertama kali abang ketika dilantik, yang pertama sekali terpikirkan dan yang harus diterapkan itu waktu itu adalah bagaimana caranya mahasiswa ini bisa menyampaikan ide-ide mereka ke senat. Buat misi abang itulah sebenarnya. Bagaimana caranya seluruh mahasiswa di FPS ini tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa takut atau enggan untuk menyampaikan ide, aspirasi mereka, kritik dan saran mereka untuk senat. Bahkan untuk dosen-dosen, karena senat ini merupakan perpanjangan tangan mereka. Dia ingin mereka itu mau menyampaikan itu ke kami. Lalu tentunya menjadikan senat ini menjadi menjadi wadah untuk menampung semua kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan oleh mahasiswa. Itu sih inti dari visi dan misi yang ingin aku mencapai selama ini. Jadi abang ingin memajukan senat ini, menampung semua aspirasi mahasiswa tentang apapun. Selama abang memimpin, Ya. bagaimana respon anggota? Apakah abang mendapat dukungan dari para anggota? Kalau ditanya bagaimana respon sejauh ini ya, sudah mau habis juga periode yang itu, rekan-rekan selalu mendukungnya atau respon positif, walaupun mungkin ada beberapa yang kurang aktif dalam senat ini, tapi masih bisa diatasi juga. Dan ketika ada kegiatan atau ketika ada suatu permasalahan, ketika abang menyampaikan atau membuat keputusan, mereka itu selalu merespon dan selalu melakukan. Walaupun mungkin ada yang tidak aktif, tapi ketika abang sudah membuat keputusan, membuat suatu tindakan gitu ya, ini harus ini harus ini, mereka itu melakukannya. Jadi masih bisa ya, kayak abang katakan tadi, walaupun di sini mungkin ada permasalahan internal yang kurang aktif dan sebagainya, tapi kalau ketika abang sudah berbicara, mereka melakukan. Respon mereka masih sangat baik. Belum jadi ketua ini, apakah jabatan sekarang ini secara masyarakat atau sendiri yang melakukan dulu? Dan apakah alasan abang itu sudah mau jadi ketua sendiri? Iya, baik. Kalau ditanya apakah abang ini sendiri sebagai secara musyawarah atau keinginan sendiri, ini kita cerita dulu sedikit ya. Seperti yang abang katanya tadi, kita cerita di luar ini ya, bahwasanya di senat ini ada pemilihan umum, atau biasa disebut pemilihan raya. Itu dipilih secara langsung ya, seperti pemilihan anggota DPR dan sebagainya, melalui pemilu coblos. Cuman kemarin karena kita COVID itu bisa dilaksanakan secara online melalui akad masing-masing. Kan punya akun akad nih, melalui kode dari itulah, dari akun itu untuk masuknya. Jadi ketika sudah terpilih itu ada pertama seleksi berkas dulu,
Misalnya abang ingin mencalonkan diri sebagai senat kemarin. Pertama ada seleksi berkas dulu. Setelah seleksi berkas, saatnya lulus, lanjut. Saatnya tidak lulus, ya udah berarti tidur. Ya, kemarin abang lulus, lanjut. Setelah seleksi berkas, baru masuk ke pemilihan. Nah, di Senat FBS ini ada 11 kursi untuk senat. Kemarin itu yang lulus seleksi berkas itu kalau tidak salah abang ada sekitar 16 atau 17 orang. Berarti akan gugur 6 orang. 11 yang bakalan. Nah, ya sudah, melalui pemilihan itu dihitunglah suara-suara itu. Berarti 6 nomor 13 ke bawah selanjutnya yang namanya paling terendah itu gugur. 11 ke atas itulah yang duduk di senat. Suaranya terbanyak. 11 suara terbanyak dia yang lulus atau duduk di senat mahasiswa Fakultas Bahasa Indonesia. Nah, itu baru duduknya, belum terpilih siapa ketuanya. Ada namanya sidang pleno. Ya, kalau di DPR itu sidang paripurna, ya. Pemilihan ketua DPRD, ketua DPR RI atau ketua DPRD dilakukan sidang paripurna. Kalau di sini orang sebut sidang pleno. Yang 11 yang udah terpilih ini, yang suaranya terbanyak ini, itu akan melakukan sidang pleno. Di sidang ini hanya kami 11 orang. Tidak ada orang lain. Tidak boleh orang lain masuk di ruangan sidang. Nah, di ruang sidang inilah ditunjuk 2 pimpinan sidang. Dan semua berdasarkan musyawarah. Siapa yang menjadi pimpinan sidang? Sepakat atau tidak? Misalnya ada yang mengajukan diri. Sepakat enggak yang lain dia jadi pimpinan? Kalau sepakat, tentukan 2 orang tersebut 2 pimpinan sidang. Dan biasanya juga pimpinan sidang ini kalau di kami ya di FBS ini itu kalau nggak dia yang paling tua, dia yang paling muda yang menjadi pimpinan sidang. Dia yang paling tua atau dia yang paling muda pimpinan sidang. Jadi ketika pimpinan sidang sudah terbentuk, disitulah nanti ditentukan pemilihan siapa yang menjadi ketua. Jadi bukan abang pribadi yang mau menjadi ketua. Dan kebetulan pada saat itu abang tidak mengajukan diri ya. Mereka yang memilih kawan-kawan yang kan. Pertama, siapa yang ingin yang mengajukan diri, tidak ada satupun yang mengajukan diri. Lalu ditanyakan lagi oleh pimpinan sidang, siapa yang ingin menunjuk orang itu untuk menjadi. Pada saat itu kawan-kawan yang lain menunjuk, sehingga disepakatilah semua ke Palu resmi menjadi ketua. Dan juga perangkat-perangkat yang lainnya juga dibentuk pada waktu sidang. Kalau ditanya berdasarkan musyawarah, kan berdasarkan keinginan pemimpin dia. Berdasarkan musyawarah dipilih oleh rekan dari senat bahasa Indonesia. Bagaimana caranya mencapai visi dan misi di organisasi? Caranya tentu pendekatan ya, seperti yang mengatakan ini menampung aspirasi mahasiswa, berarti harus abang mendekatkan diri dengan mahasiswa. Ibaratnya merakat lah ya. Makanya abang tuh kadang suka jalan-jalan nih ke jurusan. Ya jalan-jalan, lihat-lihat situasi. Kadang ada juga orang tanya, senat itu apa gitu. Ada yang tahu nggak sih? Dia suka dia nanya. Karena abang pakai masker nih, orang nggak tahu. Kadang abang buka masker pun orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Ada juga beberapa yang nggak tahu kalau abang ini ketua senat YBS. Jadi itu sih yang selalu mendekatkan diri ya. Supaya apa?
dengan baik dengan masyarakat di FBS ini. Dan tentunya harus selalu bekerja sama ya dengan ormawa-ormawa yang ada di FBS ini. Seperti tadi BPNF, ada HMJ, lalu komunitas-komunitas yang ada di FBS. Lalu ada Korsas, ada HMI, ada Unawaman, GMKI, BNKP, terus ada klub dari bahasa asing, terus ada komunitas musik, ada komunitas tari, seni pertunjukan. Jadi abang selalu berusaha untuk membangun komunikasi dengan mereka. Ya kalau tidak ada mereka, bagaimana abang bisa tahu apa keinginan mereka, bagaimana bisa abang mencapai visi yang sudah abang organisasi senang ini. Tentunya yang pertama itu ya dari tekanan ya, kalian mendukung seperti dekat tujuan, lalu kan rekanan bagi senang ini sangat semangat mereka, ide-ide mereka, dan juga mahasiswa di FBS ini. Karena abang sudah mulai kemarin perihal masalah ide-ide mereka, ada yang menanyakan kegiatan-kegiatan apa saja nih, ada saran-saran ide kegiatan dari mereka, itu tahu. Jadi ibaratnya mereka juga merupakan penyemangat atau hal pendukung dalam menjalankan atau memajukan organisasi. Kalau ditanya penghambat, tentunya seperti yang mengatakan tadi juga, kalau udah semangat rekan-rekan abang yang udah berkurang, itu bukan penghambat yang besar. Karena semangat mereka itulah yang merupakan power untuk abang pribadi. Kalau abang sudah menggebu-gebu semangat down, itu percuma juga. Atau ketika abang semangat abangnya yang down, tidak bisa. Tapi yang jelas sebagai pemimpin itu harus siap siaga. Tidak boleh ada kata tidak semangat. Karena mereka sudah percaya sama kita, sama abang pribadi. Kita yang menghambat di sini, kalau sempat semangat akan abang berkurang, bukan menghambat akan besar. Dan tentunya izin-izin kegiatan dari fakultas. Kalau tidak diizinkan itu bukan menghambat juga untuk aku memajukan organisasi abang. Izin-izin kegiatan itu juga sangat penting. Itu sih menghambat dalam organisasi. Apakah selama abang menjabat sebagai pemimpin, apakah abang sudah sampai yang terbaik dari organisasi? Kalau ditanya yang terbaik ya, abang pribadi selalu mengatakan masih banyak kurang. Selalu saya katakan, bahkan setiap selesai kegiatan abang selalu minta maaf sama kawan-kawan. Walaupun mungkin tidak nampak, pasti ada kesalahan. Dan abang juga selalu mengingatkan kepada mereka, jangan pernah ragu, jangan pernah segan, takut ya, untuk mengkritik abang. Kalau memang salah, katakan salah, tapi tentu dengan cara yang baik. Jadi masih banyak ya kekurangan, tentunya pasti. Tapi bukan berarti abang merasa itu menjadi pemutus untuk abang terus berkarya ya, atau dikatakan menjadi lebih baik, itu bukan motivasi abang. Kesalahan-kesalahan abang itu bukan pembelajaran abang sehingga abang bisa menjadi. Kalau ditanya belum sudah kamu memberikan baik, belum, ini masih 20% yang dibagi, belum, sangat jauh dari kata bapak. Tapi abang bakal terus berusaha sampai akhir periode. Iya. Apa sih harapan dari organisasi ini terhadap pemimpin yang sebelumnya? Ya. Sebelum atau sudah nih? Sebelum. Selanjutnya enggak? Iya, selanjutnya ya. Iya. Kalau untuk organisasi
Ya, kalau harapan ya, yang mengharapkan pertama mungkin untuk mungkin abang dulu ya. Ya, abang berharap semua program kerja yang telah kami buat yang sudah masuk di SK itu bisa dijalankan semuanya. Kalaupun tidak, setidaknya 50% bisa dijalankan. Dan harapan abang juga untuk rekan-rekan di Senat Mahasiswa Fakultas periode ini, periode kepemimpinan abang, harapannya supaya mereka lebih mau lagi untuk mengembangkan diri mereka, menyampaikan semua ide mereka, jangan ada kata sungkan lagi nanti. Jadi abang sangat berharap sekali periode ini bisa dilakukan yang terbaik mungkin, baik abang pribadi dan juga rekan-rekan abang. Karena kami merupakan perwakilan dari 1.000 lebih mahasiswa di Indonesia. Jadi itu merupakan tanggung jawab yang besar menurut abang. Kontribusi kami juga harus sangat besar. Mengharapkan itu untuk abang pribadi dan juga untuk kami. Dan harapan untuk pengurus berikutnya. Bahkan ini pernah abang sampaikan di kegiatan pengabdian kemarin. Karena di kegiatan pengabdian kemarin itu ada volunteer. Volunteer itu di luar dari Semap dan BTM. Jadi mereka dari berbagai jurusan yang kami rekrut untuk ikut kegiatan pengabdian. Abang katakan di situ, kegiatan ini sangat hancur bagi orang. Tapi untuk kedepannya harus baik ditangani. Abang katakan seperti itu sama mereka. Abang juga minta maaf kepada mereka jika ada kesalahan dalam memimpin ini, dan abang katakan untuk berikutnya kalian yang harus duduk di sini. Kalian yang harus menyampaikan apa yang disampaikan saat ini. Besar harapan abang nanti Senat Mahasiswa MPS ini akan lebih baik dan lebih maju di tangan yang berikutnya. Mungkin itu sih yang abang harapkan ke depan. Lagi gimana? Sudah. Baiklah, kita tutup. Baiklah, kita tutup sesi wawancara ini. Sebelumnya kami terima kasih kepada Abang Daud yang telah memberikan waktunya untuk wawancara. Maaf juga kalau ada kesalahan-kesalahan mungkin dalam menyampaikan ya kan. Ya, kami juga menyampaikan saya. Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.